Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Residu. Resistant and durable. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan pengamatan untuk memenuhi tugas ujian praktek biologi SMA Negeri 1 Banjarangkat. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Kadek Gita Pratiwi, nomor absen 19. Saya Desi Mulia, absen 4. Saya Putri Hendra Putra nomor 33. Halo, nama saya Ibu Tuan Wijaya Putra, nomor absen 15. Dan saya perkenalkan, nama saya Komari Adika, nomor absen 23. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan atau observasi pada ekosistem yang berada di sekolah ini. Ada dua, yaitu pada ekosistem kolam dan pada ekosistem kebun. Yuk simak videonya. Halo semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan observasi ekosistem di salah satu kolam yang berada di SMA Negeri 1 Banjarangkat, yang lebih tepatnya berada di sebelah selatan ruang TU. Yuk ikuti kami. Yuk. Nah, jadi di sini kami mengawali observasi kami dengan melakukan pengamatan terhadap komponen biotik yang ada di dalam kolam ini. Nah, yang pertama saya amati yaitu keberadaan fauna. Yang saya amati itu adalah spesies capung yang hidup di dalam kolam ini, seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, jadi capung secara umum adalah hewan yang termasuk ke dalam ordo Nata dan subordo Anipsotera. Adalah serangga yang dikenal dengan tubuhnya yang panjang, sayapnya transparan, dan kemampuan terbangnya yang sangat lincah. Nah, mereka biasanya ditemukan di wilayah sekitar perairan air seperti sungai, danau, dan kolam seperti ini. Serangga ini dikenal sebagai pemangsa alami dari serangga-serangga kecil seperti nyamuk, lalat, dan lain sebagainya. Nah, untuk spesies capung yang terdapat di dalam kolam ini adalah spesies capung merah, yaitu merupakan salah satu spesies capung dengan warna mencolok, warna merah di sekujur tubuhnya. Nah, spesies capung ini berasal dari spesies Crocotemis servilia atau Neurothemis ramburi. Nah, baik. Selanjutnya, spesies yang ada di kolam ini merupakan ada ikan gapi, di mana spesies ikan gapi di sini merupakan ikan gapi liar yang memiliki ciri seperti berwarna kusam, hidupnya bebas, dan berekor kecil. Ikan gapi ini biasanya berguna di kolam untuk membasmi jentik alami dan penjaga kebersihan kolam, pakan alami bagi predator, dan menambah keanekaragaman di dalam kolam ini. Ada juga tanaman melati air atau yang disebut dengan Cynodorus paleovalus. Tanaman ini hidup di air. Bisa juga sebagai tanaman hias seperti di kolam ataupun di akuarium. Tanaman ini mengandung unsur kata melati namun tidak termasuk dalam keluarga melati atau jasmin. Tanaman ini mempunyai 3 kelopak bunga yang berwarna putih dan mempunyai kepala sari yang berwarna kuning. Perpaduan antara berwarna putih dan kuning ini menambah keanggunan dari bunga melati air ini. Oke, selanjutnya ada tumbuhan ambulia atau nama latinnya Limnophylla sessile flora. Adalah tanaman air yang biasanya digunakan dalam ekosistem kolam. Tanaman ini membantu meningkatkan kualitas air dan dengan menyerap nutrisi berlebih, dan juga dapat mengurangi pertumbuhan alga dan menyediakan oksigen bagi ikan serta organisme air dalamnya. Tumbuhannya seperti ini ya. Oke, daunnya yang rimbun juga menjadi tempat perlindungan ikan kecil. Selain berfungsi ekologis, tumbuhan ini menambah keestetikan kolam. Baik, komponen biotik selanjutnya adalah tanaman teratai. Tanaman teratai atau Nymphaea adalah nama jenis dari tanaman teratai air ini. Nah, teratai memiliki peran penting loh dalam ekosistem di kolam ini. Yang pertama, yaitu menjernihkan air. Teratai membantu mengurangi populasi alga dan membantu meningkatkan
kadar oksigen dalam air. Yang kedua, menjaga kualitas air. Teratai menyerap zat berbahaya seperti nitrat dan fosfat, yang dimana akarnya menyerap zat berbahaya tersebut. Selain itu, dengan daunnya yang lebar, teratai membantu melindungi ikan-ikan atau telur-telur ikan yang terkena paparan sinar matahari yang panas. Oke, setelah saya melakukan observasi, di sini ada beberapa tumbuhan yang saya temui. Pertama tuh ada daun jinten, seperti ini ya. Oke, di sini juga ada daun kayu manis. Di atas ada buah mengkudu. Di sini ada tumbuhan lengkuas, daun salam, bunga kamboja. Kalau kalian tahu ini namanya paku tanduk rusa ya. Terus ada buah cermai dan juga bunga kamboja. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hewan-hewan apa saja dan apa fungsi mereka dalam ekosistem yang berada di taman ini. Yang pertama saya menemukan yaitu ada ulat gagak, di mana ulat gagak ini berperan dalam ekosistem sebagai pengurai yang membantu mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Ada juga semut, di mana semut berperan sebagai pengurai, pemancar biji dan pengendali hama, dan sumber makanan bagi hewan lain, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya juga ada kupu-kupu, berperan dalam ekosistem sebagai penyerbuk tanaman, sumber makanan bagi predator, serta indikator kesehatan lingkungan karena sensitif terhadap perubahan ekosistem. Dan terakhir, di sini saya menemukan laba-laba, di mana laba-laba ini berperan sebagai pengendali hama dengan memangsa serangga, sumber makanan berbagai predator lain, dan indikator keseimbangan ekosistem karena kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengamatan saya mengenai komponen abiotik yang ada di dalam kebun ini. Nah, untuk komponen abiotik yang saya amati itu ada tanah, bebatuan kecil, kemudian ada suhu udara dan kondisi dari udara itu sendiri. Nah, yang pertama di sini saya mengamati tanah. Tanah yang ada di sini cenderung subur dan gembur, dan hal tersebut dibuktikan dengan tumbuhnya beraneka ragam tumbuhan yang tumbuh dan berkembang dengan sehat. Nah, kemudian ada juga bebatuan kecil di sekitar yang merupakan bekas dari pembangunan ataupun merupakan batu alami. Nah, selanjutnya adalah mengenai kondisi udara di lingkungan sekitar. Nah, jadi kondisi udara di sekitar kebun ini terbilang sangat sehat ya, udaranya sehat dan segar. Hal ini karena banyaknya tumbuhan vegetasi yang hidup dan tumbuh di sekitar kebun ini, sehingga menyebabkan kadar oksigennya itu meningkat, dan juga tumbuhan secara umum berperan sebagai filterisasi udara, sehingga menyebabkan udaranya menjadi bersih dan segar. Nah, selanjutnya adalah mengenai suhu udara. Meskipun jadi suhu udara di kebun ini terbilang tidak terlalu tinggi, sedang, dan hawanya itu sejuk. Hal ini karena adanya vegetasi yang rimbun. Jadi meskipun sekarang ini matahari sedang terik, tapi karena ada angin serta oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, maka suhu udaranya itu menjadi sejuk dan tidak terlalu panas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dari komponen biotik yang berada pada ekosistem ini, yaitu tumbuh-tumbuhan. Fungsi dari tumbuh-tumbuhan di sini yaitu yang pertama sebagai penghasil oksigen, yang kedua sebagai penyerap CO2 atau karbon dioksida, yang ketiga sebagai produsen dalam rantai makanan seperti hewan herbivora dan serangga. Yang keempat adalah penyaring udara dan polusi. Yang kelima menjaga kesuburan tanah. Yang keenam sebagai sumber obat. Nah, di sini juga terdapat salah satu simbiosis, yaitu simbiosis komensalisme, yang dimana
Kedua tumbuhan ini tidak saling menguntungkan, seperti tumbuhan Kamboja dan tumbuhan tanduk rusa. Baik, sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bapak Raul. Soalnya yang pertama yaitu, jelaskan peranan produsen, konsumen, dan dekomposer dalam ekosistem. Tuliskan contohnya berdasarkan hasil pengamatan Anda, yang akan dijawab oleh Andi. Oke, pertama ada ekosistem kolam. Jadi pada ekosistem ini yang termasuk produsen adalah teratai air, melati air, lumut, dan Limnophila sessiliflora. Sebagai produsen, semua tumbuhan ini berperan sebagai penghasil dan penyuplai oksigen bagi ekosistem di dalam kolam. Selanjutnya, produsen juga berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Golongan konsumen yang dimaksud seperti capung, ikan, keong, dan lain sebagainya. Selain itu, produsen juga berperan sebagai habitat bagi makhluk hidup lainnya. Kedua, ada ekosistem kebun. Jadi pada ekosistem ini yang termasuk produsen adalah cermai, bunga kamboja, pohon kayu manis, kunyit, lengkuas, paku tanduk rusa, daun salam, mengkudu, dan lain sebagainya. Sebagai produsen, semua tumbuhan ini berperan sebagai penghasil dan penyuplai oksigen bagi ekosistem di dalam kebun. Selanjutnya, produsen juga berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Golongan konsumen yang dimaksud seperti kupu-kupu, ulat gagak, laba-laba, capung, semut, rayap, dan lain sebagainya. Terakhir, produsen juga berperan sebagai habitat bagi para makhluk hidup lainnya. Baik, soal yang kedua. Buatlah contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang ada pada ekosistem tersebut, yang akan dijawab oleh Komang Ari. Nah, jadi yang pertama yaitu pada ekosistem kolam, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, yaitu interaksi antara ikan dengan air. Jadi air berperan sebagai habitat atau tempat tinggal bagi ikan, dan juga bagi capung sebagai tempat capung untuk meletakkan telur-telurnya. Dan yang kedua adalah interaksi antara sinar matahari dengan tumbuhan yang ada pada kolam. Jadi tumbuhan pada kolam memerlukan sinar matahari dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Kemudian yang terakhir adalah interaksi antara lumpur atau endapan kolam dengan tumbuhan teratai. Jadi tumbuhan teratai memerlukan lumpur sebagai tempat bagi akarnya untuk menancap dan menyerap nutrisi dari sekitarnya. Pada ekosistem kedua yaitu ekosistem kebun. Jadi interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, yaitu yang pertama interaksi antara tanah dengan hewan-hewan kecil di sekitarnya, yang dimana tanah menyediakan merupakan tempat tinggal bagi hewan-hewan seperti ulat gagak, semut, laba-laba, dan lain sebagainya. Dan itu tanah juga berperan sebagai tempat tinggal atau habitat alami bagi semua jenis tumbuhan, sebagai tempat bagi tumbuhan untuk menancapkan akarnya dan menyerap nutrisi serta zat hara yang terkandung di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah interaksi sama seperti pada ekosistem sebelumnya, yaitu interaksi antara sinar matahari dengan tumbuhan, di mana sinar matahari menyediakan bahan baku bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Baik, pertanyaan nomor 3. Adakah interaksi predasi yang terjadi antara komponen biotik yang ada pada ekosistem tersebut? Akan dijawab oleh Yuda. Ya, terdapat interaksi predasi dalam ekosistem yang telah kami amati. Contohnya adalah capung yang merupakan predator alami bagi serangga-serangga kecil yang seperti nyamuk dan lalat. Kemudian ada laba-laba yang menggunakan jaringnya sebagai perangkap untuk memangsa serangga seperti lalat dan buah dan serangga kecil lainnya. Baik, nomor 4. Sebutkan macam-macam interaksi lain yang Anda temukan pada ekosistem tersebut. Akan dijawab oleh Desi. Macam-macam interaksi yang ada pada ekosistem yang kami temukan yaitu interaksi predasi antara predator dengan mangsanya, interaksi simbiosis, komensalisme seperti tumbuhan paku tanduk rusa dengan pohon kamboja. Baik, dapat disimpulkan bahwa ekosistem kolam dan kebun memiliki peran produsen yang penting,
seperti tumbuhan air dan tanaman kebun, yang menyediakan oksigen dan makanan bagi konsumen serta habitat bagi makhluk hidup lainnya. Interaksi yang terjadi di kedua ekosistem ini mencakupi predasi seperti capung yang memakan nyamuk atau laba-laba yang menangkap lalat, serta simbiosis komensalisme seperti antara paku tanduk rusa dengan pohon kamboja, di mana satu pihak mendapat manfaat tanpa merugikan lainnya. Secara keseluruhan, keduanya menunjukkan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik yang mendukung kesetimbangan ekosistem. Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Rao. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dalam video pengamatan atau observasi kami kali ini. Jika ada hal yang kurang berkenan atau kesalahan dalam video kami mengucapkan permintaan maaf dan kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Residu, resistant, and durable.